Yang hormati Bapak Wilanto selaku Kepala Sekolah Semada Prima, yang saya hormati serta saya banggakan calon guru penggerak angkatan 5, yaitu ada Ibu Alifia Wulandari, serta yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu yang hadir di forum Mini Loka. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam telah senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Win, walaupun Bapak sudah kenal, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan diri saya adalah Ibu Siti Wulandari. Saat ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi pengajar praktik di angkatan 5. Tugas saya sebagai pengajar praktik sebenarnya sama seperti Bapak Ibu calon penggerak yang lain, yang mana kita melakukan sebuah paradigma perubahan tentang pendidikan yang memerdekakan. Hanya saja mungkin sedikit ada satu fungsi yang berbeda, di mana saya lebih dulu BIMTEK, lebih dulu melakukan pendidikan dan latihan. Kemudian dari ilmu yang saya dapat, saya harus mendampingi rekan-rekan CGP yang posisinya sebagai guru penggerak, sebagai motorik nanti di dunia pendidikan. Nah, untuk pendampingan kedua hari ini, agenda yang kita sampaikan di sini yang pertama adalah Mini Loka tentang visi dan misi calon guru penggerak. Tentunya nanti kepada Ibu Alifia saya persilahkan untuk memaparkan visi dan misinya sebagai calon guru penggerak untuk bisa mengubah paradigma pendidikan terkhusus di Kabupaten Situbondo. Karena mengingat ini adalah program nasional yang wajib kita gerakkan, kolaborasi mulai dari sekolah PAUD hingga sampai SMA. Nah, untuk meningkat waktu, nanti selebihnya kegiatan Mini Loka ini akan dipimpin langsung oleh masing-masing CGP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Wulandari SPD MPD selaku pengajar praktik program guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Alifia Wulandari selaku calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Negeri 2 Situbondo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul bersama di dalam kegiatan Mini Loka menyampaikan visi guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan kelima nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Alifia dan Ibu Sulistiowati. Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Ibu pengajar praktik yang telah secara intens membimbing, mendampingi guru-guru hebat kami dari SMA Negeri 2 Situbondo. Mudah-mudahan amal baik Ibu Wulan nanti tercatat sebagai amal ibadah, dan kami berharap calon guru penggerak SMA Negeri 2 Situbondo bisa selesai dan lulus sebagai guru penggerak, sebagai motor, sebagai motivator, sebagai fasilitator bagi calon guru penggerak angkatan kelima ya, yang akan datang angkatan ke-7, karena masih ada 5 calon guru penggerak kami Bu yang sudah lolos seleksi, yang nanti akan mengikuti kegiatan seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwasanya saya sebagai pengajar praktik nantinya akan menjadi moderator sekaligus dalam kegiatan ini. Dan untuk Ibu Alivia, mohon sebelum melakukan pemaparan membuat kesepakatan kepada rekan-rekan di forum ini supaya nanti kegiatan diskusi kita bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya sepenuhnya waktu saya persilakan Bu Alivia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Situbondo, Bapak Winarto. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek Ibu Siti Wulandari, serta rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang saya banggakan. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan karena telah bersedia hadir dalam kegiatan kali ini. Pada kegiatan kali ini saya akan memaparkan dan kita akan mendiskusikan tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Sebelumnya, diskusi itu apa sih Bapak Ibu? Diskusi adalah suatu pertemuan untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Sebelum kita melakukan diskusi kali ini Bapak Ibu, bagaimana kita akan berinteraksi dalam diskusi kita kali ini? Yang pertama, kita akan membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua, silahkan raise hand bila hendak bertanya, memberi suatu masukan, dan silahkan berbicara setelah dipersilahkan. Kemudian yang ketiga, bila ada yang sedang bicara, mohon penunggu untuk dipersilahkan. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menjaga ketenangan di ruang diskusi kali ini. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Sepaham? Ada mungkin yang komitmen lain yang mungkin mau ditambahkan? Karena sudah cukup, kita lanjutkan pada visi guru penggerak. Bapak Ibu, di modul 1.3 di pendidikan guru penggerak, kami diminta untuk membuat visi guru penggerak. Setelah saya belajar mulai dari awal bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yang sejatinya pendidikan itu sejatinya adalah menuntut kodrat yang dimiliki oleh siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Nah, di sini Bapak Ibu kita dituntut untuk menjadi pamong. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjadi pamong? Yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan di sini muncullah visi guru penggerak, mencetak generasi yang berkarakter. Apa saja berkarakter itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah bernalar kritis, K-nya adalah kreatif, R-nya responsif, kemudian berakhlakul karimah, serta terampil dalam menghadapi persaingan global. Ini visi yang saya susun Bapak Ibu. Silahkan dicermati, kemudian nanti mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau ingin memberi masukan, mohon dipersilahkan. Setelah misi Bapak Ibu, saya juga melakukan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di sini berdasarkan pendekatan IA, inquiry apresiatif, yaitu pendekatan yang berbasis pada kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Prakarsa perubahan ini tidak harus prakarsa yang besar Bapak Ibu, dimulai dari hal-hal sederhana. Yang saya ambil contohnya adalah satu, ada program namanya Pojok Baca Digital. Mengapa saya mengangkat suatu prakarsa perubahan kota di ini Bapak Ibu? Karena SMA 2 punya aset.
SMA 2 adalah SMA satu-satunya yang memiliki perpustakaan yang sudah berakreditasi. Perpustakaan kita adalah perpustakaan digital. Maka muncullah ide untuk mengembangkan perpustakaan serta minat literasi siswa melalui prakarsa perubahan, pemanfaatan QR code, pojok baca dalam peningkatan budaya literasi digital di SMA Negeri 2 Situbondo. Saya mulai dari lingkup terkecil, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya mulai di kelas saya sendiri di 12 IPA 5. Nah, di sini Bapak Ibu kami bekerja sama dengan siswa yang memiliki potensi-potensi khusus di bidang IT, kemudian bekerja sama juga dengan penanggung jawab perpustakaan, tim IT perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan digital yang ada di SMA Negeri 2 Situbondo. Dari sini Bapak Ibu, link portal SMA Negeri 2 Situbondo Pelita Prima dan dibuat dalam bentuk barcode. Kemudian di dalamnya ada kategori-kategori. Ada kategori cerpen, ada kategori e-paper, ada kategori buku digital, ada kategori artikel, ada kategori puisi. Ide ini awalnya muncul ketika ada program lomba pojok baca. Nah, di sana ada suatu kelemahan yang dimiliki oleh anak didik saya di 12 IPA 5. Bu, kami dulu kalah karena kami kurang display buku yang ada di lemari pojok baca. Kurang banyak, Bu, karena kami memang keterbatasan display yang kami punya. Lalu bagaimana solusinya, Nak? Agar kamu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat walaupun itu tidak dalam bentuk display hardcover buku. Muncullah ide dari mereka, Bu, bagaimana kalau ada program pojok baca digital? Oke, bagus itu. Lalu bagaimana kamu akan mengembangkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kalian? Misalkan, oh begini Bu, bagaimana kalau sekarang anak-anak itu sukanya barcode, apa-apa pakai barcode, males ketik dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan LINS pada Prima? Bagus. Nah, kami atau saya selaku wali kelas dan guru pengajar memfasilitasi apa yang jadi kekurangan siswa menjadi kelebihan, menjadi aset. Karena kami juga punya aset Pelita Prima sebagai perpus yang telah terakreditasi. Dari sini Bapak Ibu ide itu muncul. Nah, jadi siswa ketika setiap hari Rabu atau Kamis ada budaya positif, yaitu budaya literasi. Selain budaya sholat duha, siswa yang di kelas untuk literasi langsung membudayakan membaca dengan memanfaatkan barcode-barcode yang sudah disiapkan oleh teman-temannya di belakang. Ini Bapak Ibu, linknya langsung masuk dan terbaca di portal Perpus SMA Negeri 2 Situbondo. Berapa pengunjungnya hari ini, berapa yang menggunakan hari ini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian prakarsa yang kedua, nah ini adalah prakarsa hasil kolaborasi metali. Nah, ini adalah program P5 yang saat ini sedang kita laksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Prakarsa ini tidak muncul dari saya pribadi, tapi dari semua rekan-rekan hebat SMA Negeri 2 Situbondo. Apa metalik? Yaitu milenial tanggap plastik. Program ini adalah program P5 Bapak Ibu. Oke. Penerapan metalik
tali Diko kurikuler antara lainnya seperti ini kemarin sudah dilakukan Bapak Ibu. Kerajinan dari plastik, kemudian membuat home bottle yang hasil akhirnya seperti ini, kemudian ada paving block, kemudian ada juga ekobrik dan kerajinan-kerajinan tangan lainnya. Bapak Ibu, prakarsa perubahan ini tidak berdiri sendiri, namun ada tim. Yang pertama adalah tim penyusun modul Bapak Ibu, ada Bapak Ibu guru juga yang di sini, kemudian ada penanggung jawab proyek Bapak Ibu yang terdiri dari semua wali kelas 10, kemudian ini Bapak Ibu. Nah, siapa yang mengajar? Yang mengajar adalah seluruh Bapak Ibu pengajar kelas 10. Pak Cahyo masuk ke sini, kolaborasi. Nah, namun ada penggerak-penggerak hebat di belakang kami Bapak Ibu, yaitu Bapak Kepala SMA Negeri 2 Situbondo, Bapak Minarto, kemudian ada Ibu Nikmati Hasanah dan Ibu Indah Puji Lestari. Ini Bapak Ibu, jadi prakarsa perubahan itu tidak muncul dengan kita berjuang sendiri, tapi sebagai guru penggerak kita punya nilai dan peran untuk sama-sama memiliki daya sanding, berkolaborasi untuk bersama-sama mensukseskan profil belajar Pancasila. Nah, ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Apakah visi yang saya susun sudah berpihak pada murid? Kemudian yang kedua, apakah visi yang saya susun tadi sudah mendukung visi sekolah, yaitu Smada Prima? Nanti monggo pendapatnya bagaimana. Yang ketiga, apakah prakarsa perubahan yang sudah disusun dapat mendukung visi sekolah? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika visi saya ternyata belum berpihak pada murid, maka visi bagaimanakah yang harus saya kembangkan? Yang berikutnya, jika visi saya belum mendukung visi sekolah, maka perbaikan apa yang harus saya kembangkan? Ini mohon diskusinya nih Bapak Ibu. Dan yang ketiga, jika prakarsa perubahan yang saya susun ternyata belum mendukung visi sekolah, maka prakarsa perubahan seperti apakah yang harus saya lakukan? Seperti itu. Nah, diskusinya bisa dalam bentuk bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya susun, maka program apa saja yang bisa dikembangkan nantinya. Bapak Ibu bisa tuangkan aspirasi atau masukan Bapak Ibu di link berikut. Linknya saya kirim. Nah, sebentar lagi silakan diisi, kemudian boleh kita diskusikan bersama-sama. Paham Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Nih, saya kirim linknya nih. Visi apakah sudah berpihak pada murid atau belum? Yang kedua, apakah visi saya sudah mendukung dan selaras dengan visi SMA Negeri 2 Situbondo? Yang ketiga, tentang prakarsa perubahan. Alhamdulillah, di pertanyaan ketiga sudah ada 3-4 masukan. Atas masukannya Bapak Ibu, mari didiskusikan bersama. Mulai yang pertama, jika visi saya ternyata memang belum berpihak pada murid, maka visi bagaimanakah yang harus dikembangkan? Kita lihat masukan dari Bapak Ibu. Prioritas pelayanan kepada peserta didik, berarti harus ditambahkan ya Bapak Ibu. Kurang prioritas terhadap pelayanan terhadap peserta didik. Visi sebelumnya telah berpihak pada peserta didik. Visi yang berpihak kepada siswa dengan cara memahami kemampuan dan talenta setiap siswa. Kemudian visi yang diusung sudah berpihak pada murid, pemberian apresiasi pada siswa berupa beasiswa prestasi akademik dan non akademik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada masukan lain mungkin? Terima kasih Bu Al. Kalau menurut saya sih visinya itu sudah
bagus ya, karena selain berpihak pada murid juga telah saya sandingkan dengan visi kita prima ya, jadi sudah sejalan gitu. Hanya perlu kalau visi itu kan impian jangka panjang ya, masih ya kita ingin murid kita bernalar kritis, kreatif, itu angan-angan dan nggak nyata masih gini loh. Jadi perlu dijabarkan lagi pada aksi-aksi yang lebih real gitu. Jadi misalnya nih, mau membentuk anak bernalar kritis, caranya misalnya membuat pembelajaran dan penilaian yang hot. Nah, jadi kalau hanya menilai dari visi, saya rasa sesuai saja ya, dengan visi pasti kita buat dengan kalimat-kalimat bagus gitu ya. Nah, yang perlu dilanjutkan adalah bagaimana menuangkan visi itu dalam rencana-rencana aksi nyata, baik mungkin dalam pembelajaran atau dalam bentuk pembiasaan gitu, sehingga nyata tuh kegiatannya apa Bu Al untuk membentuk anak kreatif nih. Bu Ali caranya bagaimana? Di kelas bagaimana? Mungkin sebagai wali kelas bagaimana? Atau mungkin sebagai fasilitator proyek itu caranya bagaimana? Mungkin dituangkan dalam aksi yang lebih real. Kalau dari visi saya rasa sudah oke. Oke. Terima kasih masukannya Bu Dikma. Beri tepuk tangan untuk Bu Dikma. Jadi dulu berarti memang visi yang sudah disusun harus direvisi lagi, kemudian harus ditambahkan dengan misinya. Bagaimana impian-impian itu bisa tercapai. Jadi selain misi, hendaknya saya juga melampirkan misinya. Kegiatan-kegiatan bagaimana sih untuk mencapai visi yang sudah saya usul tadi. Terima kasih Bu Dikma. Kemudian lanjut pada kegiatan yang pertanyaan yang kedua. Ya sudah. Jika visi saya memang belum mendukung visi sekolah, maka perbaikan apa yang harus saya lakukan? Di sini sudah tertera perlu adanya motivasi kepada siswa untuk berprestasi, kemudian adanya statement untuk siap membimbing siswa berprestasi sebagai hasil tindak lanjut pendidikan yang diterapkan. Kemudian sudah sangat sesuai dan sudah mendukung visi prima yang di dalamnya bertujuan untuk membentuk siswa dengan profil belajar Pancasila hingga menuangkannya dalam rencana aksi dalam setiap poin visi tersebut. Oke, terima kasih. Ini serupa dengan yang tadi ya Bapak Ibu, harus dijabarkan dalam bentuk kegiatan apa, misinya apa untuk mendapat atau mencapai tujuan. Di mana tujuan itu dalam bentuk visi. Budaya-budaya positif apa yang harus saya terjaga atau harus kami budayakan, kemudian kegiatan-kegiatan bagaimana yang harus dikembangkan oleh siswa untuk mencapai visi. Kemudian yang berikutnya, jika prakarsa perubahan yang saya susun ternyata belum mendukung visi sekolah, maka prakarsa perubahan seperti apakah yang harus saya lakukan? Yang pertama di sini mengacu pada program Jadi bila siswa dapat mengakses pengetahuan dari barcode, apa memungkinkan bila siswa yang juga mengupload tulisan ilmiah atau fiksi, resume dan karya lain pada Jadi itu. Jadi Bu, ini kita bekerja sama dengan Perpus Pelita Prima, di mana tadi di barcode tadi ada portal. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada portal literasi SMA Negeri 2 Situbondo. Nah, ini miliknya Perpus Pelita Prima. Jadi kita tidak hanya membaca, tidak membudayakan membaca, tapi juga kita juga bisa menuangkan aspirasi-aspirasi kita, murid-murid kita yang pintar buat cerpen, suka buat artikel, kemudian novel bahasa Madura, bahasa Inggris dan lain sebagainya, bisa diupload dan diunggah. Jadi sharing.
Bisa di sini Bapak Ibu. Siapa mengunggahnya sudah terekam di sana. Kemudian siapa saja yang membaca, berapa hari ini dibaca oleh sekian orang, apa 4 orang, 10 orang, atau pengunjungnya bisa sampai 200 orang. Itu tertera di portal Perpus Semada Prima. Portal Perpus Pelita Prima. Kemudian berikutnya saya kembalikan. Perlu ditambahkan statement untuk motivasi siswa berprestasi. Ini untuk prakarsa perubahan nih Bapak Ibu nih. Statement yang bagaimana kah yang harus saya tambahkan misalkan? Mungkin ada masukan di prakarsa perubahan terkait dengan prakarsa perubahan. Atau saya baca dulu semua. Menurut saya beberapa prakarsa yang sudah dilakukan oleh Bu Hanifah sudah sangat mendukung sekali visi sekolah. Perlu beberapa pengembangan berkelanjutan untuk prakarsa yang dilakukan. Kemudian saya baca semua dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua dalam prakarsa perubahan sudah mendukung visi sekolah. Menurut saya sudah mendukung visi sekolah, hanya ada tambahan untuk kemandirian siswa semada dalam pembelajaran. Mohon ada apresiasi bagi siswa yang aktif dan mampu memberi gagasan dalam pembelajaran. Saya tunjukkan. Berikutnya, ide Kocadi sudah sangat bagus, tapi perlu alat ukur keberhasilan. Misalnya siapa saja yang sering berkunjung, ada pertanyaan refleksi setelah membaca, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, prakarsa perubahan sangat mendukung visi sekolah, utamanya prestasi unggul dan ramah lingkungan. Oke Bapak Ibu, ini sangat mendukung dengan ramah lingkungan. Let's paper. Oke. Dari sini Bapak Ibu, nah, ada masukan yang sangat bagus, yaitu ini Bapak Ibu. Nah, Kocadi itu ternyata perlu alat ukur keberhasilan. Apakah program itu sudah berhasil, sudah efektif dilakukan atau belum? Seperti itu. Alat ukurnya apa sih? Kalau sampai hari ini alat ukurnya masih pada jumlah pengunjung. Jadi misalkan Bapak Ibu punya karya inovatif, puisi dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengunggah di portal Semada Prima, baik melalui portal Pelita Prima, baik melalui link atau melalui barcode tadi. Kemudian bisa mengecek juga berapa yang sudah membaca, berapa yang sudah mengunjungi. Bapak Ibu mendengar tadi apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama berdasarkan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang disusun. Kira-kira program apa sajakah yang bisa nantinya saya kembangkan atau kita kembangkan bersama-sama? Monggo silakan masukannya Bapak Ibu. Menarik ini untuk dikembangkan Ibu. Untuk Kocadi ya. Jadi karena ini bersifat digital sehingga sangat praktis untuk dilakukan. Siswa bisa melakukan lewat HP. Biasanya memang jika kita itu mengadakan literasi harian itu seperti yang biasa kita lakukan dengan membawa buku dan sebagainya, memang ada beberapa siswa yang melakukannya, tetapi lebih banyak siswa itu tidak berliterasi dengan baik. Artinya hanya sekedar mengisi jurnal saja, padahal dia kadang nggak baca gitu. Tetapi dengan program Kocadi yang setiap saat bisa dilihat dan dibuka melalui barcode di masing-masing HP mereka, saya kira ini lebih praktis dan menguntungkan bagi siswa juga bagi sekolah. Pertama, kita tidak perlu menyediakan terlalu banyak sarana, misalkan lemari dan sebagainya yang menumpuk ya. Kemudian yang kedua, ini juga akan
memangkas biaya yang dikeluarkan siswa daripada harus menyumbang buku dan sebagainya, mereka bisa menyumbang tulisan di situ. Jadi menyumbangkannya. iya, menyumbang karya yang berbentuk tulis ya, itu juga video-video pengalaman dan sebagainya. Saya kira ini bagus untuk disosialisasikan, bukan hanya di kelas yang Bu Alifah sebagai wali kelas, tetapi juga bisa dikenalkan kepada kelas-kelas yang lain. Terima kasih Bu Sugi, mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Wulan selaku moderator. Simpulkan bahwasanya visi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Alifia yang berkaitan dengan prakarsa perubahan sudah sangat luar biasa. Hanya saja mungkin visi ini akan lebih terlihat secara nyata jika ada misi, ya, misi yang dikembangkan sebagai wujud dari implementasi visi yang diinginkan. Tadi sudah disampaikan dari Ibu Nikma bahwasanya visi ini adalah mimpi kita. Nah, mimpi itu bagaimana bisa terwujud? Tentunya mimpi tersebut bisa terwujud ketika kita melakukan suatu proses secara langsung, sehingga sebagai bentuk dari aksi nyata. Dan diharapkan juga pada visi serta misi yang akan dikembangkan Ibu Alifia nanti merupakan suatu proses perubahan dan pembelajaran yang berkelanjutan yang akan menjadikan pembiasaan budaya positif. Tentunya bagian dari grow mindset, ya, grow mindset kita yang mungkin selama ini masyarakat kita masih fixed mindset di dunia, menilai segala sesuatu itu ke belakang, bukan ke depan. Nah, selalu melihat ke belakang dulu. Padahal seharusnya ke belakang itu cukup sebagai bahan pengalaman kita. Tapi yang perlu menjadi pemikiran kita adalah bagaimana kita sekarang bergerak dan hal itu bisa kita manfaatkan untuk masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya dari program perubahan yang sudah disampaikan Mbak Alifia, yang diharapkan juga oleh Bapak Ibu guru di Semada khususnya, bahwasanya untuk program Pojadi ini diharapkan benar-benar bisa ditularkan ke semua kelas, di semua jurusan, ya kalau sekarang ada jurusan juga, karena memang sangat membawa dampak yang sangat positif. Saya salut sekali Bunda bahwasanya dari Pojadi ini kita sudah menginput berbagai program, di antaranya adalah literasi dan juga digitalisasi, karena anak-anak kita sekarang itu kan lebih dekat dengan gadget dibanding buku. Nah, mungkin dengan barcode yang lebih mudah, yang terakses dengan gampang, itu bisa membuat mereka tertarik. Terlebih lagi di dalam Pojadi itu tidak hanya buku-buku yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, karena di sana juga ada cerpen ya Bu Alifia ya, yang mungkin tentunya Pojadi ini cerpen-cerpen juga bisa dari hasil karya siswa. Nah, itu dan anak-anak SMA ini kan lebih banyak istilahnya inovatifnya kalau membuat cerpen, terutama yang berhubungan dengan dunia remaja. Ya, contohnya saja film Dilan itu sudah jadul tapi tetap menjadi idola. Nah, luar biasa sekali. Dan yang terakhir tentang metalik, saya sangat salut sekali, dan ini merupakan program P5 yang mencakup semua dimensi. Tadi sudah sedikit saya berikan garis besar dimensi yang termaktub, juga termasuk dimensi berketuhanan, yang mana kita sangat menghargai kondisi alam ya. Saya sedikit membuat contekan ini. Kemudian ada dimensi kegotong royongan, yaitu tentang kepedulian, bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang produktif. Memang ini tidak hal baru untuk Semada, karena Semada sendiri adalah sekolah Adiwiyata Mandiri. Karena kebetulan dulu waktu saya di Patokan 5, saya binaan Semada sini Bunda, jadi saya mengenal Bu Endang, mengenal Bu Indah itu juga ketika saya menjadi SD Imbas dari Semada, dan itu membawa dampak yang sangat luar biasa.
Mungkin itu dulu yang bisa saya simpulkan dari hasil pemaparan visi dari Ibu Alivia, dan saya berharap Bu Alivia sama harapan saya dengan Bu Sugi, ini tidak hanya sekedar ketika Ibu Alivia menjadi guru penggerak, tapi visi ini benar-benar akan menjadi program yang bisa menggerakkan, tidak hanya semata, tapi khususnya adalah perubahan pendidikan di Indonesia, karena kita sangat membutuhkan para guru-guru yang penuh